Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Menjual gadis berusia 17 tahun, seorang mahasiswa di kota Makassar ditangkap polisi. Sejumlah produk perawatan kulit disita polisi karena mengandung bahan berbahaya merkuri. Diduga dipicu kesalahpahaman, massa pendukung dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan terlibat bentrok di luar arena debat. Seorang mahasiswa di kota Makassar ditangkap setelah menjual seorang gadis berusia 17 tahun. Modus pelaku menawarkan jasa prostitusi online kepada pria hidung belang melalui aplikasi dengan tarif Rp500.000 untuk sekali kencan. MH 19 tahun harus menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Maros. Seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Makassar ini diduga berperan sebagai muncikari. MH ditangkap pada Kamis malam di sebuah hotel di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros bersama seorang remaja perempuan berinisial R, umur 17 tahun yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Modus pelaku menawarkan jasa prostitusi online kepada pria hidung belang melalui aplikasi dengan tarif minimal Rp400.000 hingga Rp500.000 untuk satu kali kencan. Praktik prostitusi ini sudah berlangsung selama 1 bulan dan melibatkan gadis di bawah umur yang baru lulus sekolah serta tidak memiliki pekerjaan. Petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel dan alat kontrasepsi sisa pakai. Berawal dari aduan masyarakat, kemudian unit PPA Satreskrim Polres Maros melakukan penelusuran, penyelidikan, ditemukan ada wanita remaja 17 tahun berinisial R yang dijajakan oleh mucikari. Di TKP kami temukan ada alat kontrasepsi, kemudian uang cash 500.000 yang pada malam hari itu bukti transaksi penjualan jasa pekerja seks komersil. Rencananya petugas akan memanggil keluarga sang gadis. Sedangkan muncikari ini terancam pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan perlindungan anak perempuan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang ibu yang tengah menggendong anak balita di Makassar menjadi korban penjamretan. Terduga pelaku penjamretan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Seorang ibu yang tengah berjalan sambil menggendong anaknya menjadi korban penjamretan. Kejadian penjamretan ini terjadi 5 Oktober lalu di Jalan Perintis Kemerdekaan Tamalan Rea, Makassar. Pelaku jambret yang mengendarai sepeda motor merampas ponsel korban hingga menyebabkan wanita tersebut dan anak balitanya terhempas ke jalan. Setelah 5 pekan berlalu, polisi meringkus pria yang diduga menjadi pelaku penjambretan. Unit Jatanras Polrestabes Makassar menggerebek rumah pelaku yang berada di Kecamatan Biring, Kanaya, Kota Makassar. Pelaku sempat nekat melompat dari atap rumahnya saat mengetahui kedatangan polisi. Namun polisi langsung meringkus pelaku. Keberadaan pria 29 tahun itu diketahui setelah sebelumnya polisi melakukan penangkapan terhadap seorang penadah ponsel curian. Motor yang digunakan beraksi bersama 1 unit ponsel curian kini disita polisi. Kejadian sekitar jam 2 dini hari kemarin ya. Jadi si korban ini baru kembali dari acara di salah satu tempat di Pantai Losari. Nah, kemudian dalam perjalanan pakai sepeda motor yang bersangkutan dijamret sampai sempat terseret oleh pelaku. Tapi alhamdulillah saat ini 2 orang pelaku sudah kita amankan. Barang bukti, Pak?
Ya, barang bukti seperti HP-nya korban, kemudian juga motor pelaku, dan tasnya korban juga sudah kita amankan. Dari hasil penyelidikan, pria tersebut dan rekannya telah 24 kali beraksi di sejumlah lokasi di Kota Makassar. Pelaku terancam dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pria terekam kamera CCTV saat melakukan aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Agar tidak dicurigai, pelaku beribadah sholat asar terlebih dahulu sebelum melancarkan aksinya. Mau kemana tuh? Habis beribadah, pria ini malah melakukan tindakan tidak terpuji. Ya, aksi pria yang melakukan pencurian kotak amal masjid ini terekam kamera pengawas masjid. Aksi pencurian ini terjadi di Masjid Al-Ikhlas Prima Gria Panakukang, Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selasa sore pekan lalu. Dalam video tersebut tampak seorang pria mengenakan kopiah hitam dan jaket putih, berjalan menghampiri kotak amal yang berada tepat di samping pintu masuk masjid. Setelah berhasil mengambil seluruh isi kotak amal, pelaku langsung kabur meninggalkan masjid. Sebelum melakukan aksinya, pelaku lebih dulu melakukan sholat asar dan memeriksa kondisi sekitar masjid. Kejadian pencurian kotak amal masjid ini sudah sering terjadi dan merugikan pihak masjid. Pergi putar-putar dulu, apakah tidak ada orang begitu. Kemudian setelah dia merasa aman, dia pergi mendekat di sana di kotak amal. Barulah dia beraksi di situ. Setiap ada pencurian itu berbeda-beda pelaku. Bahkan ada juga pernah kejadian, Pak. Dia itu pernah lari bawa celengannya sekalian. Totalnya itu kan kami perkirakan itu di atas 1 juta. Sementara itu, pelaku pencuri kotak amal masjid ini tidak hanya melakukan di satu masjid saja, melainkan di beberapa lokasi lainnya. Hal itu diketahui saat pihak pengurus masjid melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Manggala, Makassar. Pihak pengurus masjid berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak terjadi di masjid-masjid lain. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan menyita sejumlah produk perawatan kulit atau skincare di Sulawesi Selatan. Penyitaan dilakukan karena produk mengandung bahan berbahaya seperti raksa atau merkuri. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan mengungkap 6 produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya jenis air raksa atau merkuri yang beredar di Sulawesi Selatan. Ke-6 produk kosmetik tersebut masing-masing berinisial FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Sejumlah produk kosmetik sebelumnya disita Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat. Dari puluhan sampel yang dilakukan uji laboratorium oleh BPOM, 6 produk kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya merkuri. Kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi ada 6 produk dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya yaitu macam-macamnya seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih, terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya aja glowing. Tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan melakukan proses penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun ahli sebelum nantinya akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.
Dalam kasus ini, polisi akan menerapkan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk perawatan kulit. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Saya hormati